Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septian, umur 30 tahun, dari Bogor. Ya, Mas Indra, ada permasalahan apa ini dengan bisikan gaib? Ya, punya permasalahan bisikan-bisikan gaib terus. Jadi kalau misalkan sholat atau ngaji pun Ya. nggak bisa khusyuk, Pak Ustadz. Kayak sekarang pun ngomong susah, kayak di sini sakit, kepala sakit gitu. Kalau masalah yang mungkin yang belum bisa saya rasain, kayak semacam gaib, cuman kayak kesurupan aja gitu. Yang lainnya kayaknya saya udah pernah ngerasain. Apa aja itu? Ya kayak misalkan kalau misalkan ngelihat gitu, sekarang saya suka kelihat kayak misalkan genderuwo kayak gitu. Kalau tidur kadang-kadang mimpinya suka dikejar-kejar makhluk halus terus. Dikejar apa? Makhluk halus. Oh, makhluk halus. Iya. Kalau aku boleh tahu, Iya. mohon maaf Mas, ini berbicara terbata-bata Iya. sejak kapan? Sejak kecil atau baru-baru ini? Baru-baru ini. Oh. Baru-baru ini. Kadang-kadang waktu kemarin saya riadoh di tempat Kiai Haji Ali Abdurrahman Nabawi, sudah almarhum, sekalian kerja di situ. Sekarang kayaknya mendapat serangannya lebih keras. Oh, di situ dapat serangan. Serang kayak nggak tahu, pokoknya kayak ma'rifat jin gitu. Masnya mempelajari ilmu tertentu juga? Sebelumnya iya, Seperti apa? Ilmu apa? banyak sih. Boleh, nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Kayak semacam sapu jagat dari Banten, wiridan itu. Tuh. Jadi yang saya tahu kayaknya yang paling ini kayak Ratibul Al Atos pernah saya baca. Jadi kayaknya kalau habis baca itu suka langit gelap, kayak gerilap gitu. Oke. Jadi memang saya bisa bilang ini perjalanan hidupnya penuh dengan pelajaran ilmu-ilmu tertentu. Banyak. Ya. Banyak ya. Banyak, dan Tujuannya sayanya apa sih salah. mau mempelajarinya itu? Mas lebih pengen tahu. Ya maksudnya kan ganda ya, ilmunya juga kadang-kadang kan saya dari umur 20 tahun itu kan istilahnya kadang-kadang kalau cerita-cerita ngobrol sama temen gitu Tergoda. tarik gitu ya. Kayak buat Anti bacok. Terus? ribut apa Ribut. gitu, kayak gitu lah. Maaf, saya harus bertanya ini. Padahal ini teman-teman yang nawarin ilmu ini teman-teman mengaji. Enggak, ini teman-teman biasa lah. Teman biasa, teman nongkrong. Ngobrol biasa buat kemana-mana ngobrol apa gitu. Emang hobinya berantem sampai harus pakai ilmu kebal? Emang biasa kayak orang beragajulan lah saya. Biar gagah aja sebagai laki-laki gitu ya. Ya orang beragajulan emang suka pada berantem gitu di sana. Suka pada berantem. Pada kampung-kampung, tetangga kampung gitu ya. Dulu pada saat mau ngambil salah satu ilmu gitu misalkan, langkah-langkahnya ngapain aja kalau boleh tahu? Puasa. Puasa, berapa lama puasa? Yang pernah saya jalanin kayak 11 tahun, 11 hari. 11 hari. 3 hari 3 malam. Terus betapa gitu juga? Apanya? Betapa semedi? Tambah belum pernah kalau sampai saya gitu. Oke. Kalau waktu di Banten kan suruh 40 hari, sayanya cuma Puasa. buat 3 hari. Terus pulang. Oke. Mas, kalau dari pengalamanmu nih, teman-teman yang juga belajar ilmu, banyak nggak yang ujung-ujungnya gila karena nggak sanggup? Ada nggak? Itu ada. Ada kan? Ada sebelum saya mengerti sama ilmu itu, yaitu pengen hebat, pengen bisa terbang di atas air lah gitu. Terbang di atas Ya, air. bisa ini nggak tenggelam lah. Nggak tenggelam, jalan di atas air, Ya. kayak mantili gitu ya. Gitu. Tapi dia gila akhirnya. Akhirnya gila karena nggak sanggup. Karena nggak kuat bawa ilmu itu. Gila. Tapi dia
sejak itu dia nyasar ke daerah Jawa katanya sekitar 1 tahun, pulang-pulang sembuh. Pulang-pulang sembuh. Ini saya ngebayangin betapa banyak nih di dalamnya ibu-ibu ya. Hati-hati aja deh kalau gitu pemirsa, kita akan nanti mencoba untuk meminta Pak Ustadz bantu doa setelah commercial break dengan panggilannya ternyata dari kecil adalah Dodo ya. Jadi Mas Dodo, kalau saya boleh rangkum tadi kesimpulannya itu, Mas ini keluhannya bisikan itu yang paling kuat banget ya, mencegah untuk beribadah gitu istilahnya. Apa gimana, bisikannya apa aja? Contoh-contoh bisikannya. Tuh, mulai gemeter dia. Misalkan kalau Lebih dekat mikrofon. Iya. misalkan bisikan-bisikan pokoknya apa aja, kayak misal gimana ya, Paling sering aja. Paling sering apa bisikannya? Melukai ya ini orang? apa aja gitu, apa aja yang penting di ujung-ujungnya buat maksiat gitu. Ini udah mulai gemeteran nih Pak Ustadz. Pak Ustadz ada pertanyaan nggak? Mungkin apa ada analisa tertentu Pak Ustadz ini sampai? Iya, memang ilmu yang dipelajari ini satu dengan yang lain tuh tabrakan. Jadi tabrakan itu gurunya nggak satu ya Mas? Guru Ya, lebih dari satu, iya. Jadi ada ilmunya, berapa, 5 atau berapa gitu. oh ya benar. Loba amat. Jadi ilmunya tabrakan kalau saya bilang tabrakan. Nah, ilmu tabrakan ini biasanya antara orang satu dengan yang lain tuh nggak cocok ilmunya. Jadi di dalam itu berantem terus gitu. Itu pasti nggak nyaman. Awal sih nggak kerasa, tapi mulai beberapa bulan, tahun lah ya itu mulai kerasa tuh. Kok badanku begini terus ya? Nah itu ilmu itu tabrakan terus. Nah itu nggak cocok. Masalahnya jin yang satu dengan jin yang lain tuh nggak cocok. Kecuali kalau memang satu tempat mamanya ambil dari kerajaan Banten asli mamanya. Umpama ini nggak usah dilakuin, ini aja cerita. Dari kerajaan Banten asli diambil dari mana nih? Kerajaan Banten tuh ambil kerajaannya dari Budawaka atau dari Bramakandi diambil. Nah, kemudian baru tuh ilmu itu nyusun di situ, mau kebal, mau ini, tapi dari terah itu biasanya nggak berantem seperti itu. Nah Aku ini ilmunya kasihan, Pak Ustadz. ilmu bentrok istilahnya. Kasihan Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz itu reaksinya begitu. iya ilmu bentrok, kemudian kacau Mas Indra ya. Mas Indra nggak kuat secara badan tuh nggak kuat. Nanti yang mamanya yang masuk itu ilmu yang ketakutan ya ketakutan. Karena bentrok ilmu kan beda. Nanti yang berani ya berani teriak-teriak gitu seperti itu. Pak Ustadz, sebenarnya indera yang masih polos, masihkah ada di dalam Pak Ustadz? Masih. Bisa dia dilahirkan lagi Pak Ustadz istilahnya? Insya Allah bisa. Oh. Insya Allah bisa. Karena ilmu ini Kasihan kan ibu-ibu ya. seperti baju aja. Ilmu itu seperti baju. Kasihan Pak Jadi Ustadz. harus dilepas. Mas Indra ikhlas. Harus ikhlas. Kalau ilmu itu nggak cocok, nggak apa-apa. Yang penting Mas Indra di sini lepas, ikhlas karena Allah. Ya Allah. Lembar sajadah dibuka lagi, sujud pada Allah Ta'ala, serius. Nah ini bagian ilmu ini nanti saya akan bantu doa. Mudah-mudahan ilmu ini lepas ya Mas Indra ya. Kembali pada Allah, kembali pada tauhid. Saya akan bantu ya. Mas Indra, aminkan doa saya. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa musyrik Mas Indra ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang sudah menyatu di dalam tubuhnya Mas Indra ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mas Indra ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang menyatu menyusup ke dalam tubuhnya Mas Indra ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Indra ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mas Indra ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Mas Indra dari orang tua sebelum Mas Indra ya Allah, amin.
Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Indra, ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Engkaulah yang berkuasa terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya Allah. Engkaulah yang berhak mengambil, engkaulah yang berhak menentukan seseorang yang mendapatkan hidayah, seseorang yang akan kau beri rahmat ya Allah. Aku mohon kepadamu, ampunilah, terimalah tobatnya Mas Indra ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mas Indra bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Indra kepadamu ya Allah, amin. Terimalah taubatnya Mas Indra, saudaraku ini ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kuat ngobrol nggak? Masih. Tapi ini masih Apa? disendet-sendet. Masih disendet-sendet. Nggak apa-apa, itu masih proses keluar. Ini masih proses keluar. Itu jin yang ada di tenggorokan itu nantinya kalau Mas Indra ini tidak ada pertolongan dari Allah, itu yang akan menjadikan Mas Indra besok itu ngomong sendiri. Ini proses keluar. Kayak nyekek gitu rasanya ya. Nggak apa-apa, itu proses. Bentar lagi dia proses keluar. Iya. Nanti Sini paling berapa menit aja insya Allah mulai. Tarik kalau mau ngomong misalkan yang benar ditarik terus ujung-ujungnya Insya Allah seperti itu. ngaco gitu. Iya. Itu kalau saya amati itu yang nantinya orang itu kayak ngomong sendiri itu ya yang di sini itu. Yang di sini. Iya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan paling berapa menit ini mudah-mudahan agak ringan. Ya. Saya tadi bisa ngerasain indra yang di dalam tuh ngelawan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Ketika dia berdoa, indra yang dulu itu mengelawan dan ingin sembuh gitu Pak. Iya, betul. Makanya, Betul sih. Jadi suka saya. iya. Mau kembali ke jalan Allah, suka ya. Karena ini satu di antara jutaan saudara-saudara kita itu masih tidak mau. Satu di antara jutaan. Jadi besok walau alam ya, saya hanya menceritakan bagaimana saudara-saudara kita yang punya ilmu-ilmu seperti itu di akhirat. Itu yang jujur itu juga saya pikirkan, karena kalau boleh saya cerita itu musyrik. Karena yang namanya jin Islam itu tidak di tempat manusia, itu kuncinya satu. Karena selama ini saya mempelajari jin muslim itu tidak di tubuh manusia. Jin muslim itu kalau ditanyain kenapa kamu tidak di tubuh manusia, dia jawabnya apa? Kalau aku di tubuh manusia rusak iman seseorang. Itu jin muslim. Jadi kalau ada seseorang dia bilang ilmunya muslim, bohong. Saya langsung tahu. Karena udah beberapa kali saya bertemu dengan jin-jin muslim itu seperti itu dia ngomong. Kalau saya masuk ke dalam tubuh manusia, manusia itu akan rusak imannya, nggak kuat dia. Pertama kali kalau dia tahu keistimewaan saya, dia sombong. Manusia seperti itu. Pertama kali ini bukan jin muslim, jin biasa aja, dia kebal bacok pasti sombong. Pasti. Dia bisa melet wanita pasti sombong. Dan itu pasti di neraka nantinya. Dan inilah yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita muslim yang lain. Siapapun dia, mau dia ilmunya dari dukun, mau dia ilmunya dari tanda kutip orang-orang yang tahu agama, sama itu musyrik. Jadi kalau itu dipergunakan, silahkan nanti dilihat di akhirat. Kalau saya seperti itu, silahkan nanti Bapak lihat di akhirat. Kalau itu nggak dilepaskan, silahkan dilihat di akhirat. Tanita ada tambahan nggak? Saya cuma mau kasih support aja. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Iya. Ya. Semoga cepat sembuh. Ya, Semoga makasih bisa ya. melewati ini semua. Alhamdulillah. Sekarang cepat bertobat ya. Mudah-mudahan semua penyakit yang ada dalam tubuh semuanya disembuhkan oleh Allah ya Ayah. Amin ya Ya, Allah. amin. Cepat sembuh ya. Amin. Terima Tetap kasih. semangat ya. Iya, sama-sama. Pak Ustadz cukup? Saya mau tanya kerjanya apa, Mas? Kerjaan? Kerja. Saya dari bulan puasa kemarin selama 6 bulan saya di Cakung itu di apa namanya? Kayak yayasan gitu, tapi kerjaannya kayak apa aja, misalkan bersihin musola gitu, terus makam kiai, terus kadang-kadang
bantuin itu apa namanya anaknya kiai kan punya kerjaan-kerjaan gitu, bikin apa lemari-lemari gitu. Jadi asisten lah ya. Iya kan santri-santrinya suka main ke situ, pemborong kemayakan, jadi kadang-kadang ikut buat pasang salon misalkan, tenda kayak gitu. Tapi di makam-makam nggak minta-minta kan? Makam kiai gitu nggak minta-minta ilmu lagi kan? Enggak, maksudnya itu cuma riadoh aja gitu. Cuman bersihin aja kan? Paling kirim-kirim doa gitu, kayak Al-Fatihah. Sementara jangan dulu deh. Ya, Sementara Jangan jangan dulu, kirim-kirim dulu. Karena nanti ininya keluarnya nggak bagus. Kekunci ya Pak Ustadz? Terkunci nanti malahan. Sementara jangan kirim dulu. Malah banyak-banyak istighfar sama muji Allah. Astagfirullahaladzim. Kemudian muji Allah, subhanallah walhamdulillah wala, seperti itu. Lanjutin dan itu terus dan menjadi suatu kegiatan rutin untuk ingat kepada Allah aja. Karena ini banyak sekali ilmu yang masuk yang nggak karu-karuan. Sininya rasanya gimana sekarang? kayak kecekik. Ya, dengan yang tadi enakan mana? Enakan mana sebelum tadi? Enteng sekarang lebih. Iya, makanya ini paling nanti beberapa jam lebih enteng lagi. Amin ya Allah. Insya Allah. Ibu semuanya aminin supaya semoga cepat sembuh ya. Amin amin. Duh, saya tadi ngeliat kamu bergetar seperti itu, gemeteran, nggak tega loh Mas. Cepat sembuh ya. Ya, Salam amin. buat keluarga semua. Pak Ustadz cukup ya. Insya Allah. Cukup ya. Makasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa aja.